Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Fitrah Amalia dengan NIM 2120210050 dan Sekar Pangestuti dengan NIM 2120210030. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Fisik Anak Usia Dini. Baiklah, langsung saja. Di sini ada ruang lingkup pertumbuhan fisik anak usia dini. Yang pertama itu pertumbuhan fisik. Anak usia dini adalah individu yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Pada anak-anak, perkembangan fisik itu mengikuti suatu pola tertentu, seperti otot besar. Otot besar berkembang sebelum otot yang lebih kecil. Otot di bagian pusat tubuh, lengan dan kaki berkembang lebih dulu sebelum otot yang terletak pada jari dan tangan. Anak-anak belajar untuk menguasai kegiatan yang menggunakan motorik kasar lebih dulu sebelum dapat menguasai gerakan yang menggunakan fungsi motorik halus. Selanjutnya, obesitas. Dalam 2 dekade belakangan ini, penderita obesitas meningkat drastis. Padahal di usia dini, obesitas bisa menyebabkan anak terhambat mengikuti perkembangan lainnya dan pada beberapa kasus menyebabkan kematian dini. Merupakan keadaan fisiologis di mana lemak disimpan secara berlebihan di dalam tubuh. Seperti contohnya faktor genetik, obesitas cenderung diturunkan sehingga diduga memiliki penyebab genetik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan pengaruh sebesar 33% terhadap berat badan seseorang. Selanjutnya itu ada kekurangan gizi, penyebab langsung tidak langsungnya asupan makanan. Infeksi makanan, pola asuh anak, ketersediaan pangan layanan kesehatan atau sanitasi dampak kekurangan gizi pada anak. Terdapat beberapa. Yang pertama itu gagal tumbuh, anak jadi kurus dan pendek. Yang kedua, IQ yang rendah karena gizi yang kurang, ke otak juga kurang. Yang ketiga itu menurunnya produktivitas, dan yang terakhir itu menurunnya daya tahan tubuh. Selanjutnya itu ada perubahan dalam ukuran badan. Perubahan ukuran badan digunakan untuk menilai hasil. Peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh, misalnya tulang, otot, lemak, organ tubuh, dan cairan tubuh sehingga dapat diketahui status keadaan gizi atau tumbuh kembang anak. Selain itu, berat badan juga dapat digunakan sebagai dasar perhitungan dosis dan makanan yang diperlukan dalam tindakan pengobatan. C. Perubahan bentuk badan. Setiap anak mengalami perubahan bentuk tubuh berdasarkan usianya, termasuk pada anak yang belum sekolah. Pertumbuhan tubuh apa saja yang terjadi pada masa kanak-kanak? Pada anak usia 2 tahun cenderung mengalami pertumbuhan lebih banyak, yaitu rata-rata 4-6 pound, 1,8 sampai 2,7 kg hingga anak berusia 25 tahun. Pada masa anak-anak diperkirakan mencapai sekitar 50% dari tinggi badan dewasanya. Terdapat beberapa cara penanganan yang bisa kita lakukan. Misalnya di rumah, memakan makanan sehat, melakukan aktivitas fisik, membatasi anak menonton TV, di sekolah mendatori pendanaan pembelajaran fisik, menyusun standar yang lebih keras mengenai program makanan siang, menghilangkan makanan yang tak sehat, dan menyediakan makanan snack atau snack-snack yang sehat. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan otak. Otak manusia seperti halnya bagian tubuh atau organ lainnya. Organ tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan, Nelson pada tahun 2011 menyebutkan bahwa otak salah satu organ tubuh yang mengalami perkembangan luar biasa pada masa prenatal. Diperkirakan repakan telah lahir, otak anak memiliki sekitar 100 miliar sel saraf atau neuron. Berat otak anak pada saat lahir kira-kira 25% dari berat orang dewasa. Selanjutnya ada perkembangan kemampuan motorik kasar. Yang pertama itu pengertian kemampuan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa.
biasa, sanggup melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya, mempunyai harta yang berlebihan. Kemampuan adalah suatu dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Yang kedua, ada pengertian motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, memandang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Perkembangan motorik kasar pada anak lebih dulu pada motorik halus. Misalnya, anak-anak akan lebih dulu memegang benda-benda yang ukurannya besar daripada ukuran yang kecil, karena anak belum mampu mengontrol gerakan jari-jari tangannya untuk kemampuan motorik halusnya, seperti meronce, menggunting, dan lain-lain. Selanjutnya ada unsur-unsur keterampilan motorik kasar. Dijelaskan oleh Toho Scholik, Muthohir, dan Busril tahun 2004, bahwa unsur-unsur keterampilan motorik diantaranya itu yang pertama, kekuatan adalah keterampilan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga sewaktu kontraksi. Yang kedua, koordinasi adalah keterampilan untuk mempersatukan atau memisahkan dalam satu tugas yang kompleks. Yang ketiga, kecepatan adalah sebagai keterampilan yang berdasarkan kelentukan dalam suatu waktu tertentu. Yang keempat, keseimbangan adalah keterampilan seseorang untuk mempertahankan tubuh dalam berbagai posisi. Dan yang terakhir itu, kelincahan adalah keterampilan seseorang mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak dari titik ke titik lain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Pangstuti dengan NIM 2120210030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Fitra Amalia. Di sini kami juga membahas tentang perkembangan kemampuan motorik halus. Yang pertama, pengertian motorik halus. Sujiono menyatakan motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Dini P. dan Dayeng Sari sebagaimana yang dikutip oleh Nina menyatakan motorik halus adalah aktivitas motorik yang melibatkan aktivitas otot-otot kecil ataupun halus. Gerakan ini menuntut koordinasi mata dan tangan serta mengendalikan gerak yang baik yang memungkinkannya. Menurut Bambang Sujiono 2008 halaman 11. 2. Tahapan perkembangan motorik halus anak usia dini. Meraih dan menggenggam menandai perkembangan awal mula perkembangan motorik halus. Selama 2 tahun pertama kehidupan, bayi memperhalus tindakan meraih dan menggenggam. Sistem menggenggam bayi sangat fleksibel. Bayi membedakan genggamannya pada objek tergantung pada ukuran dan bentuk objek dan ukuran tangan mereka sendiri. Ketiga, kami juga membahas tentang tujuan dan fungsi pengembangan motorik halus. Tujuan pengembangan motorik halus anak usia 4-6 tahun yaitu agar anak mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerakan jari jemari seperti kesiapan menggambar, menulis, dan memanipulasi benda-benda. Yang B, mengkoordinasi indera mata dan aktivitas tangan. Yang C, mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus. Yang D, mengembangkan kemampuan motorik halus berhubungan dengan keterampilan gerak dua tangan yang berhubungan dengan keterampilan gerak dua tangan. Yang berikutnya kami juga membahas fungsi pengembangan keterampilan motorik halus, yaitu untuk mendukung aspek pengembangan aspek lainnya seperti kognitif, bahasa, sosial, karena pada hakikatnya setiap pengembangan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di sini juga kami membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak usia dini. A. Hereditas atau keturunan atau pembawaan. Hereditas merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gennya. Yang B, faktor lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan
fenomena, peristiwa atau situasi kondisi fisik, alam atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Faktor lingkungan yang dibahas pada paparan berikut ini seperti 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat penting dipandang sebagai faktor penentu utama terhadap perkembangan anak. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Tiap bayi lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tuanya lah yang membuat mereka Yahudi jika mereka Yahudi, Nasrani jika mereka Nasrani, Majusi jika mereka Majusi. Seperti binatang yang lahir sempurna. Adakah engkau melihat terluka pada saat mereka lahir?" Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosialnya. 3. Faktor lingkungan prenatal. Faktor lingkungan prenatal yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin mulai dari konsepsi sampai lahir. Yang keempat, lingkungan prenatal, yaitu masa antara 28 minggu dalam kandungan sehingga 7 hari setelah dilahirkan. Periode prenatal merupakan masa rawan dalam proses tumbuh kembang. Kami juga membahas faktor lingkungan postnatal. Lingkungan biologis yang mempengaruhi perkembangan diantaranya ras atau suku bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit kronis, fungsi metabolisme, hormon ras atau suku dianggap menjadi faktor biologis karena bangsa kulit putih Eropa pertumbuhan somatiknya lebih tinggi. Anak jenis kelamin laki-laki sering sakit dibanding perempuan, namun belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Yang B, faktor fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi perkembangan seperti cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, sanitas, keadaan 17 rumah struktur bangunan, ventilasi, cahaya, kepadatan huniannya. Yang C, faktor psikososial stimulus pada anak. Anak yang terarah dan teratur akan lebih cepat dibanding anak yang tidak diberikan stimulus. Motivasi belajar mempengaruhi perkembangan, misalnya dengan memberikan buku-buku, suasana yang tenang, dan sarana lainnya. Yang D, faktor keluarga dan adat istiadat. Keluarga yang bekerja akan menunjang perkembangan balita karena orang tua akan menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun sekundernya. Sosial ekonomi memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan anak sampai usia 18 tahun disebabkan karena pendidikan orang tua yang rendah, di mana faktor tersebut akan terkait dengan pendapatan rumah tangga yang rendah. Baiklah, itu tadi pemaparan materi oleh kelompok 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.